Halo semuanya, hari ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan Tinkercad. Apa itu Tinkercad? Tinkercad adalah program pemodelan 3D online gratis yang berjalan di browser web yang dikenal karena kesederhanaan dan kemudahan penggunaannya. Yang membuat Tinkercad unik adalah fokus pada pembelajaran konstan. Kalian bisa membuat sesuatu dari awal atau mengikuti pelajaran yang mengajarkan keterampilan baru atau mencari sesuatu yang telah didesain oleh orang lain untuk kita pelajari atau kita modifikasi sendiri. Nah, untuk memulai desain, kita bisa klik di 3D ini, lalu create new design. Bisa dilihat di bagian kiri merupakan view control. Untuk menambahkan objek ke dalam workplane ini, kita tinggal drag salah satu shape dari sini ke dalam workplane ya. Nah, kita bisa mengubah tinggi objek, ukuran objek dengan menarik setiap kotak yang ada di dalam objek ini. Kita juga bisa menggunakan tanda panah di atas ini untuk melakukan rotasi pada objek. Nah, jika kita memilih beberapa bentuk, kita dapat mengubah objek itu secara bersamaan. Caranya kita select seperti ini, terus kita ubah. Misalnya kita ingin merotasi objeknya, memperlebar objeknya, kita bisa melakukannya secara bersamaan. Jika kita menekan Shift selagi scaling, maka Tinkercad akan mengubah seluruh ukuran objek tersebut dari semua sisi. Kita juga dapat menduplikat objek dengan menggunakan copy dan paste. Kita juga bisa melakukan grouping pada objek-objek. Tentu saja kita bisa ungroup sekaligus objek tersebut. Kita juga bisa membuat bolongan di objek sini seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke Tinkercad Circuit. Apa itu Tinkercad Circuit? Tinkercad Circuit merupakan sebuah program simulasi komponen elektronika berbasis web open source free. Jadi, jika kita ragu dalam pengolahan rangkaian, kalian bisa menggunakan Tinkercad Circuit untuk mensimulasikannya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan Tinkercad Circuit ini. Pertama-tama kita akan memerlukan multimeter. Nah, multimeter ini fungsinya untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Selanjutnya kita akan memerlukan power supply. Kita akan menamai power supply-nya ini. Default voltnya 5 dan maksimalnya 5. Kita akan memerlukan resistor. Resistor adalah komponen elektronik yang memiliki 2 pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Oke, sekarang kita ingin tahu gimana cara kerja dua alat ini. Basically, kita akan tarik kabel dari atas ke bawah sini. Nah, karena saya menaruh kabelnya terbalik, maka seharusnya multimeter ini menunjukkan minus 5 volt. Coba kita start simulationnya. Nah, benar, dia menunjukkan minus 5 volt. Nah, sekarang kita benerin dulu kabelnya agar munculnya itu 5 volt, bukan minus 5 volt. Positif ke negatif, positif ke positif.
Nah, sekarang udah benar nih, hasilnya 5 volt. Multimeter ini ada pada mode volt. Di mode volt, kita bisa langsung menyambung kabel direct ke multimeternya. Tapi jika multimeter ini diganti ke amperage meter atau ammeter, kita tidak boleh langsung menyambung kabel direct dari power supply ke multimeternya. Itu bisa menyebabkan power supply rusak karena kita tidak bisa menaruh 0 ohm atau seutas kabel melintasi tegangan plus dan minus, karena itu akan menyebabkan power supply memproduksi daya infinite yang akan menyebabkan power supply itu error atau rusak. Jadi yang akan kita lakukan adalah menggunakan resistor untuk mencegah hal tersebut terjadi. Nah, kita harus ingat kalau garis coklat ini adalah 1 dan garis hitam ini adalah 0. Merah adalah 2, yang artinya low dikali 10 pangkat 2. Jadi ini adalah 1000 ohm. Jadi jika saya jalankan alat ini, arus yang lewat sini itu dibagi 1000, which is yang hasilnya 5 milliamps. Coba kita start simulasinya. Nah, hasilnya 5 milliamps. Nah, bagaimana jika kita ingin mengukur tiga-tiganya sekaligus? Oke, kita coba aja dengan menambah 2 multimeter lagi. Yang satu untuk mengukur volt, satu lagi untuk mengukur res. Nah, terlihat di sini error di ohmmeternya. Kita tidak bisa mengukur resistensi dalam sebuah rangkaian seperti ini, karena ketika kalian mengukur resistensi dalam satu rangkaian seperti ini, kalian sedang menarik lebih banyak arus listrik melewati kemampuan power supply-nya. Jadi angka 5 pada power supply ini, 5A ini adalah kemampuan maksimum yang bisa dia keluarkan. Sebelumnya kita udah set max default ke power supply-nya itu max-nya 5. Jadi yang bisa dikeluarkan adalah 5. Ini adalah hasil maksimalnya. Sekarang gimana kita memperbaikinya? Cara memperbaikinya, kita tinggal lepas ohmmeter ini. Nah, bisa dilihat setelah ohmmeter ini dilepas, semuanya berjalan dengan lancar. Kita punya 5 volt yang pergi lewatin 1000, lalu 5 volt dibagi 1000 adalah 0,05 amp, which is 5 juta. Miliamp adalah 1000, jadi M adalah 5. Sekian tutorial Tinkercad, terima kasih.